Oke, welcome back to Reboot Production. Balik lagi seperti biasa bersama gua, host terkeren, terkece, terlebay sahabat ini. Apalagi kalau bukan di konten VCS. Salah. VCS. Video call semi. Oke, kali ini kembali lagi pastinya bersama gue dan kita akan video call seseorang yang pernah ada di masa lalu gue. Asik ya? Gue akan video call mantan gue nih. Tapi sekarang kita temenan dan dia cukup menarik. Akan kita bahas semenarik apa dia. Ya langsung aja lah kita video call ya, oke? Pasti nungguin ya. Yaudah, liatin aja bro. Halo semuanya, kenalin nama gue Dela Laura. Gue umurnya 21 tahun ini bakal 22 di Desember nanti. Terus gue tuh baru lulus kuliah juga di tahun lalu, S1 Marketing Communications di Universitas Multimedia Nusantara. Sekarang itu ketertarikan gue lebih ke dunia teater, dan puji Tuhannya juga Tuhan percayain gue untuk jadi pengajar di beberapa tempat. Terus kesibukan gue sehari-hari selama kurang lebih masa karantina ini ada ngajar online, terus buat banyak konten yang bisa mengurangi rasa bosan gue gitu. Oke, kali ini kita sudah bersama Dela Laura. Yeay. Nanti kasih Halo. Oke. Hai. Gimana kabarnya, Bu? Baik. Ini Bu Guru. Ini Dela adalah orang guru teater, gengs. Coba ceritain dong. Ceritain apa? Gimana bisa jadi guru teater? Iya, jadi itu awalnya kan di UMN kuliahnya, terus masuk komunitas namanya Teater Kata. Nah, dari awal masuk tuh nggak kepikiran sama sekali lah mau jadi pengajar gitu, karena cuman ngerasa ini tuh hobi aja gitu. Tapi waktu itu dimulai dari lulus kuliah, terus belum apply kerja sama sekali kan. Terus yang kayak diajakin, ayo bantuin yuk jadi asisten sutradara di Sekolah Penabur Bintaro waktu itu pertama kali. Terus jadi keterusan deh sampai sekarang. Itu tuh awalnya karena gue kepilih juga jadi asisten sutradara buat pentas besarnya Kata kan. Jadi kayak dari sutradara gue langsung tuh pengen gue tuh belajar dulu dari sekolah-sekolah gitu. Gitu. Ini sebenarnya pertanyaan ini, jadi kita sebenarnya ada cerita lucu ya, gengs. Sebelumnya ini kita syuting, tapi ya salah teknis. Jadi, tapi kalau kalian nanti mau tahu isi syutingnya sebelumnya gimana, karena kita bahas teater lebih dalam lagi, terus pengalaman-pengalaman Dela apa aja yang ada di teater, terus dulu-dulu dia gimana sampai dia bisa sampai seperti sekarang ini kan. Nanti kalian bisa saksikan di Spotify dari Diskusi Bujang. Nah, Diskusi Bujang apa tuh? Nanti taruh di sini. Nanti pokoknya Spotify-nya akan tayang khusus tentang Dela, seorang seniman ya, seniman. Enggak lah, belum sampai yang dipanggil seniman gitu kok. Ya, nggak apa-apa lah. Orang yang orang yang kerja sebagai mana sih bahasanya? Pekerja seni. Nah, itu kayak maksudnya itu kan udah disebut seniman atau seni woman. Oke. Oke. Jadi kita nggak bahas teater ya, karena udah dibahas. Jadi kita akan beralih sedikit ke kegiatan Dela selama pandemi ini. Ngapain aja nih lo di rumah? Jadi sebenarnya tuh awal-awal Maret itu kan corona baru masuk, terus yang kayak bingung mau ngapain. Terus ternyata baru masuk ngajar online tuh baru di bulan
April, jadi kayak gabut banget. Tapi berusaha untuk tetap produktif, dari tetap bantuin apa yang bisa dibantu di rumah, terus jadi makin tahu diri sendiri, mulai dari kita mulai dari gue tuh sering baca buku, terus nonton-nonton film, terus yang paling ngaruh sih ketika gue download aplikasi TikTok sih. Jadi kayak bener-bener ngerasa produktif banget, karena dulu tuh gue nganggap aplikasi TikTok tuh alay kan. Terus yang kayak sekarang ternyata bisa mengeluarkan ide-ide yang gue punya gitu, karena nggak cuma sekedar dance alay gitu, tapi yang kayak lu bisa acting, terus lu bisa nyanyi di sana, terus kayak kalau lu editor lu bisa luapin bakat lu di situ gitu. Kok gue jadi ambasadornya TikTok sih? Nah, Kan jangan menghina dulu sebelum tahu isinya apa. Ya. iya, makanya tergantung sih sama cara orang lihat dan cara orang pakai juga. Semuanya Iya, juga kayak gitu sih. iya benar. Dulu pengguna TikTok dihujat-hujat, apaan sih alay dan bla bla bla. Pas pandemi install TikTok semua, bahkan cowok-cowok biasanya install TikTok buat apa? Bukan buat video, tapi buat lihat. Ya gitu Iya lah. ya, gue tahu. Emang tuh cowok-cowok tuh. Tapi gue enggak sih. Oke, bagus. Enggak uninstall, install lagi. Gila lu Oke, minta ditabok sama boneka. oke, kita lanjut. Apa namanya? Oh, nih kita mungkin sedikit ini ya, sedikit refresh sedikit, maksudnya supaya nggak ini juga nggak berkecimpung banget di TikTok kan. Jadi gue mau bahas juga nih, kenapa lu melihat teater sebagai masa depan lo? Itu bisa ceritain nggak? Iya, jadi kenapa juga gue memutuskan untuk teater itu menjadi kerjaan gue sekarang, itu karena gue melihat bahwa memang gue punya bakat di sini tuh nggak main-main gitu loh. Jadi karena gue udah berpengalaman selama 4 tahun jadi anak teater, dan puji Tuhannya udah cobain semua di depan panggung dan di belakang panggung, dan kayak motivasi gue tuh dari awal cuman sebenarnya pengen memberkati orang, karena gue sudah sangat diberkati gitu saat jadi anggota di teater. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa kedepannya nanti gue tetap akan memakai S1 gue sih. Jadi gue tuh tetap akan mau apply kerja di e-commerce. Salah satu impian gue juga dalam hidup. Tapi kalau memang gue memilih untuk tetap milih teater atau enggak, gue untuk sekarang sih gue akan tetap milih teater kayak gitu. Oh iya iya. Berarti emang dari awal emang sebenarnya udah passion, jadi kayak emang sih lebih enak kerja dengan kayak passion kita sendiri, ya nggak sih? Betul. Benar-benar. Jadi dia Jadinya nggak beban. gimana? Jadi kayak rasanya tuh kayak nggak beban gitu loh, bener-bener yang kayak 1-2 jam tuh nggak kerasa, bahkan seharian tuh juga nggak kerasa gitu, karena kita suka ngejalaninnya. Iya benar banget tuh. Enak ya, cuman jalanin hobi terus dibayar gitu kan, nggak ada capeknya. Capek sih, stres sih, cuman dinikmatin. Iya benar. Capek yang terus apa namanya? Gue jadi lupa. Jadi sebenarnya teater berarti tapi lu temukan jati diri lu untuk bisa mengambil teater itu setelah lu kuliah, atau memang sebelum kuliah lu udah pengen teater nih, tapi ada faktor yang mengharuskan lu harus ngambil kuliah PR atau gimana? Oh, iya, jadi sebenarnya kalau untuk komunikasi gue ambil di kuliah itu emang udah dari dulu gue suka banget ngomong di depan umum, apalagi kayak public speaking gitu kan. Jadi sebenarnya Telkom itu adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau untuk teater, gue ngerasa kayak gue udah suka banget untuk tampil depan umum juga itu udah dari gue kecil. Kayak gue sering juga tampil di sekolah minggu untuk drama. Terus waktu SMP sama SMA, gue punya ekskul drama, nggak punya mata kuliah seni budaya, tapi yang ada dramanya gitu. Cuman nggak ada ekskul yang untuk teater gitu loh. Jadi kayak gue pengen explore pun bingung. Tapi setelah gue masuk UMN, ternyata ada komunitas yang bener-bener, oh ini gue banget gitu. Jadi kayak dari awal pun sampai gue lulus, gue nggak pernah keluar gitu.
Terus yang kayak kalau mau menemukan jati diri di teater lebih ke saat gue tahu gue ditekan, tapi gue nggak yang sampai stres atau gimana, tapi gue tahu gue malah bisa berkembang di situ. Jadi menurut gue itu sesuatu yang bisa lu jadikan sebuah patokan kalau emang lu tuh di situ ya jalannya kayak gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau emang mau tahu lagi nih lebih dalam yang mungkin juga sama kayak Della punya hobi teater atau hobi acting dan ngomong dan bla bla bla, bisa sekali lagi didengerin di podcastnya Diskusi Spotify. Jadi kita balik lagi nih ke arah yang lagi booming sekarang ini, TikTok. Nah, menurut lo ini sekarang kan orang kayak dulu menghujat, sekarang mengagung-agungkan. Gimana sih kayak menurut lo, apakah TikTok yang merubah dirinya untuk lebih baik, ataukah emang orang-orang yang ternyata baru sadar gitu, TikTok nggak alay-alay banget. Menurut lo sendiri, pandangan lo pribadi? Kalau dari gue pribadi, yang sebagai pengguna dan sebagai content creator juga, kayak gue ngerasa kalau mungkin saat dulu pengguna-pengguna yang memakai TikTok hanya sekedar untuk cari perhatian dalam arti yang kayak udah sekedar cuman video-video yang memakai sound juga tidak relevan dan lain-lain. Tapi yang kayak tau gue, dulu tuh namanya bukan TikTok. Jadi sebelum nama TikTok tuh ada namanya tuh Musical.ly. Jadi yang kayak emang nggak semua, jadi gue bilang nggak semua pengguna emang alay, tapi yang kayak yang udah effort banyak malah nggak dilihat gitu, malah yang kadang emang booming yang aneh-aneh gitu kan, makanya kayak orang mungkin kayak iya apa sih download TikTok, tapi yang kayak sekarang mungkin karena situasi juga yang kayak udah pandemi terus berbulan-bulan mau ngapain juga kan, jadi kayak gue ngeliat ternyata banyak orang yang bertalenta banget di sini, yang kayak emang kalau emang dancer dia bisa ngasih tahu tutorial dance yang benar di mana di TikTok. So yang kayak tadi gue bilang, kalau lu editor, lu bisa ngedit video terus kayak macam-macam lah di situ. Jadi kayak kalau gue lihat tergantung pengguna dan tergantung juga, maksudnya kita mau sekeren apapun, kalau kita seniat apapun juga, tapi kalau misalnya netizen yang emang punya pikiran yang negatif terus, ya udah bakal negatif aja terus. Kayak itu nggak cuma sedikit kok yang kayak komen negatif di TikTok tuh, masih banyak juga. Makanya kayak ketika kita ngerasa cukup banyak orang baik, tapi kayak orang jahat juga banyak juga sih gitu. Benar. Namanya juga ya namanya juga orang kan, kayak ya begitulah. Ya sih dia wajar lah. Betul. Nih, selain itu lu ada ini gak sih pandangan kalau misalnya kayak sekarang ini kan lu selain TikTok kan tadi kan di rumah bantuin urusan rumah kan, dan juga kalau kerjaan lu kan lu ngajar online nih sekarang berarti. Ya. Yang ngajar online. Nah, kalau lu ada kepikiran nggak sih, maksudnya dalam diri lu nih, gue lagi senang TikTok nih, gue lagi suka buat video-video yang menarik gitu kan, video-video yang berguna dan ya yang buat lo seneng lah. Nah itu lu ngerasa gak sih kayak pengen belok, maksudnya bukan belok sih ya, kayak maksudnya gue pengen kerja di teater, tapi pas gue gabut gue pengen juga jadi ya yang mungkin orang sebut seleb TikTok atau selebgram, gimana tuh? Ada kepikiran? Sebenarnya kayak kalau untuk mencari tenar itu sih awal-awal kayak gue nyari tuh gue main tuh nggak sama sekali sih, jadi benar-benar untuk fun aja, jadi kayak emang kayak benar-benar peluapan rasa bosan gue, jadi kayak kalau untuk kesana kayaknya enggak, malah kayak gue pengen tetap fokus di ngajar, dan emang kayak kayak ternyata tuh di followers kayak Instagram sama di TikTok pun juga banyak murid gue kan, jadi kayak gue nggak bisa bertingkah yang terlalu gimana-gimana, jadi gue tetap harus jadi panutan gitu loh, jadi kayak ayo gak apa-apa kayak gitu sih. Cuman kayak kalau gue bilang tetap gak menutup kemungkinan kalau misalnya suatu hari misalnya kayak gue terkenal atau apa, soalnya kan semua orang juga menganggap itu kan bonus kan, jadi kayak gue maksud gue tuh yang kayak
gue tidak menolak. Tapi kalau untuk tujuannya gue untuk jadi famous TikTok or famous di platform lain, gue sih nggak sampai ke sana kayak gitu. Iya. Lu tuh awal mulai TikTok itu karena lihat video orang menarik atau emang karena dari keinginan hati lu kayak apaan sih TikTok, lu kepo atau gimana? Terus habis itu lu biasanya collab sama orang atau sendiri gitu? Gimana tuh? Jadi tuh gue tuh lebih ke, jadi gue punya banyak murid kan, jadi pas latihan tuh kayak, ayo kak, kita buat TikTok. Hah, apa sih? Maksudnya kayak dance. Jadi pertama-tama tuh masih kaku banget, yang kayak gue nggak ngerti tuh cara ikutin irama, ngatur speed dan lain-lain. Akhirnya gue kayak, ya udahlah, cobalah download. Pas gue download, kok lama-lama asik ya. Maksudnya kayak seru juga. Jadi yang kayak, ya udah sampai sekarang nih keterusan. Jadi kayak gue ngeliat juga, ternyata nggak cuman ngedance doang, tapi banyak gitu. Jadi kayak gue udah acting di sana, terus yang kayak gue udah coba ngelucu tapi kayak meskipun jayus, tapi menurut gue yang kayak sesuatu yang kayak relate di hidup kita luapin gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa gue gak pernah sendiri gitu loh, ternyata kayak banyak juga yang ngerasain kayak gue gitu. Iya benar. Ini terus apalagi selain itu kan memang ada kayak video-video yang kayak ngajarin juga. Gue juga banyak download TikTok, dapat kayak apa ya, kayak tips-tips yang belum gue tahu. Kayak misalnya di komputer ternyata pencet apa bisa gimana gitu kan. Itu kayak bermanfaat banget sih. Kayak maksudnya membantu banget gitu loh. Kayak betul. tahu ya. Nama informasi. Gue bingung harus ngomong apa lagi karena gue juga bingung kenapa gue jadi kayak seakan-akan famous TikTok itu, padahal gue bukan. karena agak aneh gak sih, udah kalau gue nanyain lu teater lagi nanti ini lagi kayak bakal nabrak ya, mengulang kejadian yang sebelumnya. Iya makanya. Nah, apa sih, saya tanya aja apa kayak gitu. Emang kita punya waktu berapa menit lagi? Kenapa? Kita punya waktu berapa menit lagi? Masih panjang kok, masih 2 hari. Nggak ada yang bercanda. Maaf ya Jayus. Kalau kita udah buat geser. Oh iya, gue dapat bisikan dari operator ya. Nah itu dia, kalau TikTok bisa bikin lo asik, bodo amat kata orang gitu katanya. Nggak tahu sih gue maknanya apa ini. Apa sih maksudnya? Nah itu dia, kalau TikTok bisa bikin gue asik, bodo amat kata orang. Oh maksudnya ya as long we are happy, ya kayak mau ngapain dengerin orang kan gitu kan? Ya mungkin gitu. Iya gue setuju. Gue juga nggak tahu. Ya tapi emang sangat bermanfaat sih. Jadi jangan pernah lihat sisi negatifnya doang. Kadang kayak orang udah berusaha kan buat aplikasi capek-capek, tapi kalian tidak menghargai dengan cara menghujat pemakainya, alay lah. Inilah kalian belum mencoba. Kalian sebenarnya bilang aja kalian nggak kreatif karena kalian Wow, bukan saya yang ngomong, tapi itu sebuah fakta. Jangan dihujat ya. Oke. Nih pertanyaannya nih, seperti sepengetahuan gue kan, sebelumnya kan lu kayak aktif banget di Instagram gitu kan. Ya. Nah sekarang lu lebih aktifan di mana sih, TikTok atau Instagram? Dan menurut lu kenapa alasannya? Gue ya, kalau dulu tuh nggak bisa lepas dari Instagram, kayak sehari kayak kelihatan gitu kan kita berapa jam sih yang beraktivitas di Instagram. Terus kayak sekarang tuh kayak gue log out seharian, terus yang kayak 2 hari atau 3 hari gue udah nggak ngerasa gue ada IG ya, yang kayak gitu loh. Maksudnya kayak jadinya sekarang gue tuh lebih sering buka TikTok, karena kayak gue cari maksudnya kayak apa nih setelah ini gue mau ngapain lagi ya, buat apa lagi ya, terus kayak nonton timeline yang ada di beranda, yang ada di For You page, terus kayak jadi kayak ya udah gue pengen buat ini, jadi kayak waktu tuh juga nggak ngerasa kalau lagi main TikTok, jadi gue lebih sering buka TikTok daripada Instagram sekarang. Makanya gue kayak jarang banget tuh sekarang kelihatan di Instastory kan, jadi gue cuma repost doang yang mention gue kayaknya. Benar. Iya sih. Gue juga sekarang malah
jarang buka IG gitu loh, kayak maksudnya ya lebih apa ya, intensitasnya itu lebih sering dulu gitu ketika di luar gitu. Iya. Kita malah ya udah ngelakuin hal-hal yang produktif aja seperti tidur. Dan ngerasa nggak sih kayak oke. Ngerasa nggak sih kayak di Instagram pun video-video TikTok malah kayak bermunculan. Jadi kayak apa yang udah gue lihat di TikTok tuh sekarang dilihat lagi di Instagram, gue tuh jadi kayak aduh udah deh, maksudnya gue jadi males buka Instagram gitu loh. Kalau nggak buat DM-an sama temen gue ataupun kayak ngedapetin info gitu. Sisanya kayak udah. Maksudnya kayak gue juga kan nggak semua temen gue juga main TikTok kan. Jadi kayak gue ngeliat kehidupan teman-teman gue juga sih gitu. Ya benar. Oke. Nih kita karena kemarin udah Q&A, jadi ini juga udah Q&A sih, udah nanya banyak. Jadi sebenarnya kita ada di segmen jawab cepat. Ganti deh, jawab cepat. Jawab buruan, biar nggak sama kayak tetangga sebelah. Oke, jadi siap, maaf ya. Oke, gue bakal ngasih lu pertanyaan dan lu harus jawab cepat dengan berapa pertanyaan nih? 1, 2, 3, 4, Wow, 5. banyak banget. Pertanyaan singkat. Oke. Oke ya, nih. Udah siap? Sudah. Jawabnya nggak boleh mikir ya. Nanti kita bakal nanyain lagi. Ini sebenarnya udah ada yang ditanyain sih, tapi ya udahlah ya. Mendingan cepet deh, gue udah deg-degan. Oke, ada 6 deh. Yang pertama, ini udah 5. Yang pertama, seleb TikTok atau selebgram? Seleb TikTok. Teater atau film? Teater. Depan panggung atau belakang panggung? Belakang panggung. Sutradara atau aktris? Aktris. Rebahan atau TikTokan? Rebahan sih tetap. Nyanyi atau acting? Susah banget. Oh, ayo. Acting. Oke. Yeay. Oke, kita langsung tanyain aja kenapa dia memilih itu ya. Ditanyain juga. Iya dong, alasan singkatnya. Kalau Ya tadi udah. kan seleb TikTok atau selebgram, lu memilih seleb TikTok. Kenapa? Karena kan selebgram lebih enak, endorse-nya banyak. TikTok kan kayak, nggak tahu sih gue endorse di TikTok atau enggak, tapi yang gue lihat kan Instagram kayaknya lebih menghasilkan deh. Tapi Yes, kenapa it is. Tapi kalau kita mulai dari seleb TikTok, itu bakal ngaruh juga ke platform kita yang lain. Jadi kayak si TikTok ini viewersnya tuh ngejangkau bener-bener tuh banyak banget gitu loh. Jadi yang kayak otomatis kayak kalau di TikTok pun juga ada yang kayak lu cantumin link Instagram lu. Jadi kalau ketika emang lu sudah menjadi seleb di TikTok, otomatis lu juga bakal di find out di platform lain. Jadi kayak otomatis juga lu akan jadi seleb Instagram gitu menurut gue ya. Kayak gitu sih. Jadi kayak kalau bisa dapat dua-duanya kenapa harus satu gitu. Ya, cepat. Teater atau film? Teater tadi lu milih. Iya, jelas lah. Jelas lah ya. Gue udah gak ada alasan lain lagi. Tapi emang gue punya cita-cita juga sih untuk menjadi pemain film. Makanya tadi kenapa sutradara sama aktris, gue pengen jadi aktris gitu. Nah, film apa, genre apa yang lu kira-kira memang mau banget gitu? Gue bener-bener pengen main di film kekeluargaan sih, di keluarga. Jadi kayak gue pengen meranin sebagai seorang anak ataupun sebagai seorang ibu atau sebagai kakak dan lain-lain. Jadi kayak gue pengen ngasih banyak sudut pandang pengalaman hidup gue ke sebuah peran gitu. Berarti lebih ke drama ya? Yes. Oke. Tapi kalau ada apa genre apa yang paling lu nggak mau? Gimana? Apa tuh? Horor, no, thank you. Tapi kalau misalnya ditawarin benar-benar kayak nih apa Joko Anwar gitu ngajak lo, gimana? Tidak bisa menolak. Pokoknya semuanya Cuman kalah mau. Iya. No, bukan gitu. Maksudnya kayak Joko Anwar di dalam timnya tuh orang berpengalaman semua. Jadi pasti belajar otomatis. Ya benar-benar. Pengalaman berarti ya. Oke, ini karena waktu ya dikit lagi, gengs. Depan panggung atau belakang
panggung. Nah, belakang panggung tadi lu pilih. Kenapa kayak gue juga sempet bahas di nanti podcast yang akan didengarin teman-teman, karena kayak gue ngerasa ketika sebuah pementasan yang sudah kita buat dari jeripaya belakang panggung itu, rasanya kayak, aduh, puji syukur haleluya deh, kayak maksudnya proses kita tuh ternyata membuahkan hasil kayak gitu. Dan emang sih jadi aktor di panggung itu juga asik, tapi yang kayak ketika kita punya banyak tim di belakang, terus kita ngelihat para aktor kita juga sukses, itu ada kesenangan tersendiri gitu. Jadi sebenarnya di depan panggung atau belakang panggung punya porsinya masing-masing. Cuma kalau disuruh milih, gue bakal milih belakang panggung gitu. Oke. Tapi ini berbeda ya dengan tadi pilihan lo selanjutnya, sutradara atau aktris. Nah, itu kan berbeda, hal yang berbeda itu gimana? Nah, jadi kayak kenapa mungkin kalau ada pilihan jadi asisten sutradara, kayak ranahnya akan lebih, bukan maksudnya sama-sama berat, cuman kan gue masih jadi asisten. Kalau jadi sutradara bener-bener yang kayak itu udah bener-bener kayak level yang kayak lu harus tanggung jawab sama semua hal. Dan menurut gue kalau emang dibandingkan sama pilihan aktris, gue itu adalah sebuah cita-cita gue juga dari lama. Kenapa gue juga masuk teater adalah gue juga pengen banget meranin sebagai aktor tuh seperti apa sih di dunia teater, sehingga nanti gue tuh nggak kaget-kaget banget kalau mau ikut casting ataupun lainnya gitu. Jadi sebenarnya sutradara ataupun aktris itu dua hal yang emang sangat diimpikan. Cuma kalau disuruh milih, gue akan pilih jadi aktris kayak gitu. Oke, baik. Terakhir, rebahan atau tiktokan? Gue pilih rebahan tadi ya, karena nggak tahu ya. Karena paling enak. Paling enak dan nggak ada effort sama sekali. Terus yang kayak lu bisa tiktokan sambil rebahan juga sebenarnya, sumpah. Kayak misalnya lu bisa buat konten, kayak lu cuma nge-record pas lu rebahan, terus yang kayak lu buat quotes or something, udah habis itu upload. Kayak maksudnya kayak terus juga kayak dengan rebahan lu kadang gue juga kayak dapat banyak ide dari kayak lu nonton sambil rebahan, kayak nggak makan nggak rebahan sih. Maksudnya kayak kalau disuruh milih gue tetap milih rebahan sih, emang pemalas anaknya. Iya. Gak ada sih yang lebih milih bergerak dibandingkan disuruh tidur. Lebih enak tidur. Oke, ternyata ada satu lagi ya, tadi gue skip. Nyanyi atau acting. Oh iya. Acting, ya kan? Yes. Karena gue ngerasa kayak makin kesini suara gue makin biasa aja, serius. Gue bukannya merendah untuk prokes, tapi yang kayak apa karena gue udah lama banget gak latihan, terus yang kayak gue ngerasa kayaknya emang acting lebih bisa memasukkan semua rasa yang gue inginkan. Jadi ketika kayak gue berakting, gue ngerasa kayak apa yang gue pengen luapin tuh terluap gitu. Dan kayak dengan gue berakting, gue juga bisa sambil nyanyi sih sebenarnya. Jadi kayak balik lagi, gue kalau emang kenapa bisa lebih dari itu, kenapa harus tetap berpatut sama satu pilihan gitu sih kalau prinsip hidup gue. Gitu. Sekali lagi terima kasih buat Della yang sudah join hari ini. Yes. Semua jawab dengan cepat. Dan terakhir pesan, nah nanti kalau kepotong gue nggak tahu sih. Terakhir pesan buat teman-teman, pesan singkat buat teman-teman yang memandang negatif TikTok lu bisa kasih karena supaya mari install TikTok supaya kita gue sih lebih kayak nggak apa-apa, setiap orang punya pilihan, setiap orang punya ketertarikannya masing-masing akan sebuah platform. Tapi yang kayak kalau bisa sih, kalau gue tuh sering banget denger yang kayak apa sih lu main TikTok kan alay, apa sih kayak gak usah banyak main TikTok kalau lu jadi kayak banyak halu, lu banyak ini. Maksudnya kayak kalau bisa nih kita berkata-kata dengan baik, kenapa kita nggak berkata-kata dengan baik gitu? Kalau emang lu nggak suka ataupun orang nggak suka, kita coba milih untuk diem lah daripada kita tuh berbicara yang menyakiti hati orang lain. Gue sih menyuarakan orang-orang yang mungkin juga kena dampaknya kayak gitu loh. Maksudnya kayak lebih baik kita diem daripada kita tuh berkata-kata tapi isinya tuh negatif semua kayak gitu. Itu untuk semua hal sih sebenarnya, gak cuma untuk TikTok doang. Karena kayak menurut gue kayak gak cuma gue yang menjadikan TikTok itu adalah selalu sebuah platform yang membuat gue tuh menghilangkan rasa bosan gitu sih. Yeah, amazing. Oke, sekali lagi itu buat Della sudah. Iya, thank you juga. Sudah hadir kembali di konten. Semoga kali ini benar ya, thank you.
Sampai ketemu lagi nanti di collab-collab selanjutnya ya. Iya. Oke, jadi selesai sudah konten VCS hari ini. Dan untuk kalian kenapa nih gue ping-ping kayak gini? Karena emang TikTok kan biasanya ada efek-efek lampunya ya. Jadi gue bukan pemain TikTok, cuman ya biar sama aja kondisinya bro. Oke, sekali lagi jangan lupa like video ini dan komen apa aja yang harus kita lakuin setelah ini. Kita harus ngapain, kita harus bikin konten apa, kita harus collab sama siapa. Kalian bisa komen-komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kalian suka video ini dan kalau video ini bermanfaat. Dan jangan lupa pesan penting untuk kalian semua di luar sana, jangan pernah menganggap negatif suatu platform atau suatu aplikasi ataupun apapun lah itu, orang kayak atau subjek manapun, jangan pernah kalian anggap negatif kalau kalian belum melihat positif. Jadinya jangan cuma melihat negatifnya aja, tapi kalian juga harus lihat positifnya. Sekali lagi subscribe YouTube channel Ribut Production dan jangan lupa mampir dan main ke Spotify di Diskusi Bujang. Nanti akan ditaruh lah di sekitar sini. Pokoknya jangan lupa, jadi kita udah ada 2 platform ya, YouTube dan Spotify. Jangan lupa di subscribe dan juga di follow di Spotify-nya. Oke, sekian aja VCS pada episode kali ini. Ya udah ya. Udah. Mau lagi nanti. Saksikan setiap minggu di YouTube-nya channel Ribut Production. Salam VCS.